Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, menganalisis peran kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas inflasi di Indonesia. Yang kedua, mengkaji pengaruh pembentukan modal tetap bruto atau biasa disebut dengan PMTB terhadap tingkat inflasi. Yang ketiga, menganalisis dampak suku bunga pinjaman bank umum terhadap inflasi di Indonesia. Yang keempat, menilai pengaruh nilai tukar rupiah terhadap inflasi. Yang kelima, memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan. Yang keenam, moneter dalam menekan inflasi berdasarkan hasil empiris. Yang ketujuh, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas harga di Indonesia. Slide latar belakang. Kebijakan moneter adalah instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan strategi penargetan inflasi sejak krisis 1997 hingga 1998. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap inflasi, sehingga harus dijalankan hati-hati dan terkoordinasi dengan kebijakan fiskal, serta mempertahankan kondisi global. Slide selanjutnya, yaitu uraian teori. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar guna menjaga stabilitas ekonomi. Instrumennya meliputi suku bunga, operasi pasar terbuka, pengendalian uang beredar, dan nilai tukar. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menurunkan daya beli masyarakat. Penyebab utamanya antara lain ketidakseimbangan permintaan penawaran, defisit anggaran, kenaikan harga energi, suku bunga, dan lonjakan permintaan ekspor. Untuk yang ketiga adalah jumlah uang beredar. Merupakan total uang tunai dan simpanan yang siap digunakan dalam transaksi ekonomi. Kelebihan uang beredar tanpa peningkatan produksi bisa menyebabkan inflasi. Yang keempat ada suku bunga. Suku bunga merupakan imbalan atas pinjaman atau simpanan. Suku bunga yang tinggi biasanya digunakan untuk menekan inflasi, tetapi dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Yang kelima ada nilai tukar. Adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang lain. Nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan harga barang impor dan mendorong inflasi. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Yang pertama, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB menunjukkan hubungan negatif terhadap inflasi. Peningkatan PMTB sebesar 1% berpotensi menurunkan inflasi hingga 7,15%. Namun, secara statistik, hasil ini tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum sepenuhnya tersalurkan ke sektor produktif atau terkendala distribusi hasil produksi. Yang kedua yaitu suku bunga pinjaman bank umum justru menunjukkan korelasi positif dengan inflasi. Setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% meningkatkan inflasi sebesar 0,56%. Kondisi ini bertentangan dengan teori ekonomi konvensional, karena di Indonesia suku bunga tinggi justru menambah beban biaya produksi dan konsumsi, terutama di sektor yang masih bergantung pada kredit perbankan. Yang ketiga, nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap inflasi, di mana pelemahan rupiah sebesar 1% dapat mendorong kenaikan inflasi sebesar 0,74%. Walaupun hubungan ini tidak signifikan secara statistik, pelemahan rupiah meningkatkan harga barang impor yang pada akhirnya memberi tekanan pada tingkat harga domestik. Selanjutnya yaitu isu strategis, yang dimana respon Bank Indonesia terhadap inflasi akibat kenaikan harga energi dan makanan pada 2025 pada tahun 2025
2025, Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga energi dan pangan global. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia merespon secara cepat dan terukur melalui beberapa kebijakan penting. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali dari 5,75% menjadi 5,50% guna mendorong pemulihan ekonomi di tengah inflasi yang masih terkendali. Di sisi lain, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melakukan forward untuk mengurangi dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang impor. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga membeli surat berharga negara atau SBN di pasar primer dan sekunder senilai Rp 96 triliun untuk memastikan likuiditas tetap tersedia bagi sektor keuangan dan perbankan. Dalam rangka menekan inflasi pangan, Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Garda Nasional Pengendali Inflasi Pangan atau GNPIP yang fokus pada kelancaran distribusi dan pasokan komoditas strategi. Dengan berbagai langkah ini, inflasi Indonesia berhasil ditekan dan tetap berada dalam rentan target, yakni 2,5 kurang lebih 1%. Itu fokus pembahasan. Peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi dan suku bunga, yang dimana Bank Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas inflasi dan perekonomian nasional. Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan atau B17 Day Reference Report Rate sebagai alat utama untuk mengatur laju inflasi. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar konsumsi dan investasi menurun, sehingga tekanan harga berbeda. Sebaliknya, ketika inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi perlu didorong, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen operasi pasar terbuka, pengaturan cadangan wajib minimum, dan pengelolaan nilai tukar untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga kestabilisan harga. Bank Indonesia juga aktif membentuk ekspektasi masyarakat terhadap arah kebijakan moneter melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan terukur, sehingga kebijakan lebih efektif dalam mencapai sasaran inflasi. Selanjutnya yaitu opini kelompok. Untuk opini kelompok kami yaitu Bank Indonesia memainkan peran sentral dalam mengendalikan inflasi melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga. Dengan fokus pada strategi inflation targeting, kelompok monetaris menilai kebijakan moneter hanya efektif terhadap inflasi dalam jangka panjang. Sedangkan untuk kelompok Keynesian meyakini bahwa kebijakan moneter juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi real dalam jangka pendek. Dalam praktiknya, Bank Indonesia atau BI mengadopsi pendekatan adaptif dengan memanfaatkan berbagai instrumen dan jalur transmisi seperti suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kebijakan moneter di Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar. Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Karena jalur transmisi kebijakan bervariasi, pendekatannya dilakukan secara adaptif sesuai kondisi ekonomi yang berkembang.